Ya, biar santai-santai aja ya. Oke, Bu. Udah lama nggak ketemu. Iya, kangen Barusan. sama love care. Kangen eh, banget sama love care di sini. Tapi di sini kan juga belajarnya ceritanya belajar buat ngembangin love care juga. Belajar sistem di sini itu seperti apa, home care-nya. Jadi nanti balik-balik standar love care makin bagus lagi. Amin. jadi mungkin pertama saya akan perkenalkan Dokter Venita ini adalah sahabat saya, bareng sama saya waktu di pemerintahan ketika kita menjabat sebagai saya menjabat sebagai ketua Yayasan Kanker Indonesia. Ini Dokter Carmen yang punya hati yang pertama kali bareng kita kerja selain Dokter Carmen. Jadi Dokter Vernita ini yang khusus belajar paliatif ya, Pen ya, waktu itu ya. Ya, Bu. Jadi karena melihat kondisi, melihat kebutuhan paliatif, pada saat itu kita juga lagi berkembang tentang pelayanan paliatif, bagaimana kita melayani sampai dying well, ya Pen? Ya. Jadi kita punya pengalaman yang pengalaman bareng yang sama, di mana kita melayani pasien-pasien yang dirumahkan sampai ke rumah, mereka punya kualitas hidup bersama dengan keluarga. Ya. Dan setelah itu, bagaimana kita melihat mereka berkumpul berkeluarga pada saat mereka dijemput ke rumah Tuhan. Nah, sekarang setelah ini kita keluar, ya Dokter Venita ini juga yang menjadi coach buat love care. Nah, jadi sekarang saya yang bertanya nih, sekarang Dokter Venita lagi mengembangkan paliatif, belajar gimana memaksimalkan, mengefektifkan pelayanan home care. Sekarang lagi ada di Singapura untuk belajar. Nah, mungkin saya bertanya karena masa-masa pandemi ini kita juga tahu kondisi dan situasi. Mungkin saya boleh bertanya bagaimana pelayanan di Love Care saat ini? Oke, jadi tentu saja kita lihat sekarang ini Love Care itu menjawab kebutuhan selama pandemi COVID. Jadi malah kebutuhan yang ada saat ini kan orang jadi susah menjangkau layanan kesehatan karena takut ke rumah sakit, takut keluar rumah. Nah, justru dengan home care, Love Care itu membantu banyak sekali pasien yang membutuhkan atau orang sehat juga. Jadi daripada dia ke rumah sakit malah resiko di jalan, resiko di rumah sakitnya banyak kuman, mendingan tim Love Care yang datang ke rumah. Karena tim Love Care kan udah orangnya udah terjamin, kita udah pastikan dia bersih, juga pasti resikonya jauh lebih rendah buat keluarganya juga. Dan bahkan bukan hanya yang memang yang lagi sakit, yang lagi sehat pun tim Love Care bisa datang ke rumah untuk kita bantu dia. Misalnya dia mau cek rapid test, dia mau cek swab COVID, dia mau vaksinasi atau ada suntikan yang rutin nih, oh saya harus rutin nih suntik misalnya setiap bulan apa, tapi saya takut ke rumah sakit. Nah, mending kita yang datang ke rumah. Jadi, Justru malah di masa COVID gini layanan kita pas banget. jadi sebenarnya maksudnya dengan prosedur yang ada, kita juga menjaga dari perawat-perawat kita selain persiapkan secara skill, tapi juga kita persiapan untuk supaya mereka tetap memakai APD, Ya. tetap dijamin semua supaya kita juga mencoba membantu perawatan melalui rumah. Ya, betul. Ya, Ya, bener jadi banget. ini menjawab kondisi sekarang ini kan mungkin pada takut juga, misalnya mau swab. Nah, mereka juga ada yang mungkin karyawan-karyawan yang pulang dari daerah, pengen swab Hmm. atau seperti apa. Hmm, hmm, Memang rumah sakit sediakan. Nah, bagaimana hmm. dengan pelayanan di home care untuk Oke. pelayanan swab ini? Oke, jadi kita di sini kita bisa bantu untuk swab test karena kan namanya swab test PCR itu memang masih jadi gold standard untuk COVID ya, untuk pemeriksaan COVID. Hmm. Dan itu kita bisa kerjakan untuk individu, untuk keluarga, dan juga untuk misalnya kantor, corporate, misalnya dia mau pastikan nih, karena kan kita tahu ya, kantor misalnya mau buka nih karena new normal, pelan-pelan mau buka, tapi gimana mastiin karyawannya itu bersih semuanya nih, jangan sampai kan satu orang kena, satu kantor kena. Ya. Nah, jadi bisa cek juga ada misalnya yang tadi baru pulang dari luar negeri, pulang dari luar kota, mendingan diperiksa untuk mastiin dia nggak infeksi ke orang rumah yang lainnya. Iya, jadi artinya kita juga ada pelayanan swab, pelayanan tes. Mm-mm. Yang saya dengar itu ada serologi. Iya, Iya, serologi tes. ya. Jadi, uh-uh. Tesnya ada dua kan, satu yang swab, Mm-mm. satu yang serologi. Mm-mm. Mungkin boleh Mm-mm. dijelaskan Mm-mm. mengenai swab test Boleh jadi pertama.
Oke, jadi memang kalau swab test itu kan dia masih jadi gold standard karena dia pakai sistem PCR, artinya dia benar-benar ngambil sampel dari bagian belakang hidung ini namanya bagian nasofaring. Itu dia cari dia lihat ada nggak sih virusnya di dalam badan. Jadi dia benar-benar nyari ada nggak sih virusnya gitu. Kalau misalnya pakai serologi, serologi itu pakai darah. Jadi Hmm. diambil dari darah, bukan pakai diambil swab dari hidung. Itu ngeliat ada nggak sih dia reaksi antibodi kalau virus itu udah pernah masuk ke dalam badan. Hmm. Nah, kalau Nah, serologi jadi tes itu mungkin hasilnya keluar setelah 2 kali, 1 kali 24 kalau jam. dua-duanya sih butuh waktu sih sebenarnya. Mhm. Cuma kalau memang kita bicara akurasi, lebih tinggi akurasinya pasti yang swab test PCR. Karena dia benar-benar nyari virusnya. Kalau misalnya yang serologi itu ngedeteksi badannya ini itu udah ada respon nggak sih sama virusnya. Jadi kalau kita sih lebih saranin memang sebenarnya kalau mau tes manapun itu dilakukan serial. Artinya serial itu nggak cuma satu kali tes. Hmm. Jadi karena orang dari pertama kali virus masuk sampai nanti dia kedeteksi, sampai nanti dia ada gejala, itu kan butuh waktu. Ya. Nah, jadi daripada orang itu bolak-balik ke rumah sakit berkali-kali untuk misalnya cek sekarang nih, nanti 14 hari suruh cek lagi. Kan resiko lagi dia keluar rumah dan lain sebagainya. Mendingan kita bisa jemput ke Ya, rumahnya. jadi Love Care punya pelayanan untuk swab ke rumah mau Mm-mm. kapanpun aja, Mm-mm. bisa berupa bergrup, mungkin Mm-mm. nanti harga grup-grupan itu bisa harga grup, Bisa bisa lebih lah ditekan. bisa diatur seperti apa. Yang penting Mm-mm. kita sama-sama membantu supaya untuk warga-warga, maksudnya untuk masyarakat Mm-mm. yang memang memerlukan, kita bisa Ya. datang ke rumah untuk swab. Ya, Mm-mm. gitu ya. Nah, mungkin ya kebetulan udah ngobrol, udah lama juga nggak ngobrol. Ya, mungkin Dokter Venita ada tips-tips untuk menghindari COVID-19. Kayaknya saya seneng banget nih, saya yang bertanya sekarang. Ya, Kayaknya nggak ada beban nih, nggak biasa tahu nih, tanya yang biasa beban di nih. interview terus ibu ya. Ini pertama kali loh saya Tuh, wawancara loh. Kamu, maksudnya Dokter biasa Venita, selalu diwawancara. pertama kali wawancara. Tapi nggak apa-apa, kita kan teman aja ya. Ya, santai. Kalau ibu yang nanya saya nggak tegang bu. Nah, ya udah. Oke. Jadi kalau tipsnya aku coba jelasin, mungkin coba share juga karena di Singapura ini alhamdulillah puji Tuhan mereka kan angkanya berhasil turun nih setelah mereka pakai protokol-protokolnya. Mm-mm. Kalau yang dipakai di sini dan aku rasa di Indonesia juga harusnya sama ya standarnya itu satu usaha kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Kalau terus kalaupun harus keluar rumah ya secepat-cepatnya lah gitu terus pakai masker, jaga jarak sama orang lain, usahain 2 meter kalau bisa. 2 meter, Mhm. pakai masker, kalaupun harus banget ketemu orang itu batasin kurang dari 30 menit. Dan jadi mungkin kalau yang bisa ketemunya itu pakai telepon, pakai Zoom, pakai digital lainnya mendingan digital aja. Nah, sama Kayak sekarang misalnya ya. juga tips, nah kayak kita Ini sekarang, udah paling efektif, nggak usah habisin paling kopi, ya bener ya. terus Bisa, kelihatan mukanya, terus pakai tapi masker. tetap aja gocek Kalau kopi ke rumah gitu. kan tapi contactless. Nah, enak juga kadang-kadang nih Bu, berasa nih misalnya kadang-kadang ada ibu-ibu pergi ke pasar kan. Emang kita harus belanja lah beli makanan, tapi ya nggak harus dari pasar ini tuh ke pasar yang lain. Mendingan dicatat dulu mau beli apa aja. Jadi datang udah beres Langsung setengah jam, jadi beli nggak usah cepat. lama-lama. Mm-mm. Jadi nggak ada alasan ya. Biasa kalau ke pasar bisa 2 jam belanja lagi baju. Sekarang langsung mau beli apa aja udah ketahuan gitu. Ya itu Iya. sebenarnya positifnya juga. Hmm. Oke, ya thank you. Mungkin ada yang bertanya, untuk Love Care ini Hmm. sebenarnya ada nggak sih layanan di luar Jakarta? Oke, mohon doanya juga kita lagi usahain, lagi explore juga semoga Surabaya ya. Nah, Yang itu mana yang di sini kita kalau ada harapkan. yang dari viewernya, ada yang dari Surabaya, mohon doanya nanti Love Care bisa buka di sana, Bu Vero bisa ikut bisa melayani berkarya juga di sana. Amin. Ya, yang paling penting sebenarnya seperti yang kita tahu, ya maksudnya Love Care ini melayani dengan hati. Jadi kita pingin harusnya bagaimana perawat-perawat itu juga ditampilkan, maksudnya diperkuat dalam segi skill, eh, bukan cuma skill, tapi bagaimana membuat mereka itu benar-benar punya endurance juga. Artinya mereka tahan di dalam situasi apapun loh. Berarti kita kan cerita, kalau ngadepin pasien itu sama ngadepin orang sehat aja kadang-kadang, gitu.
gitu ya, misalnya gitu dalam keluarga kadang-kadang mungkin kita bisain, tapi apalagi hadapin pasien gitu, benar-benar kita harus punya hati yang ya dulu seingat saya dulu saya pernah nanya ya sama si Penny sama Penita, Pen, tuh bener-bener nggak sih mau ngambil paliatif ini? Bener kok, saya memang mau. Nah itu saya masih ingat. Nah bersyukur sampai sekarang, maksudnya Dokter Venita ada di Love Care ini, join bareng gitu bersama tim yang punya hati. Nah saya ingin nanya, gimana nih maksudnya untuk apakah kita nanti, maksudnya kan tetap skill, mentality, secara mental ya sebenarnya, psikologis itu kan si perawat itu dan si pasien itu harus merasa senang gitu, maksudnya harus merasa benar-benar nyaman seperti keluarga sendiri gitu. Kita ada nggak sih training-training semacam itu nanti ke depan? Mungkin ada perawat-perawat atau mungkin ada yang baru-baru dari dia belum memiliki skill fisioterapi, yang belum memiliki caregiving punya skill gitu. Nah, maksudnya dari Dokter Venita sudah belajar nih sekarang 8 bulan, nanti kembalinya kira-kira seperti apa rekrutmennya kita? Oke, jadi saya bersyukur banget ya karena dari Bu Vero sendiri juga selalu ngasih tahu ke kita bahwa yang penting itu pakai hati. Jadi kita mungkin cari perawat kita butuh waktu karena kita benar-benar seleksi perawat itu yang memang benar-benar kerja pakai hati. Karena tadi penting banget ya. Kalau untuk skill kita bisa latih, tapi untuk hati kan susah ya. Jadi setelah kita ngerekrut pakai psikotes, dapetin yang memang kerja pakai hati, kita akan train mereka dan jangan takut buat yang belum banyak pengalaman pun itu bisa. Kita sekarang lagi kerja sama nih ada platform namanya sekolahmu itu. Jadi nanti buat kalaupun yang belum pernah kerja tapi punya kartu prakerja itu akan bisa dibantu untuk pembiayaannya. Jadi buat semua yang di sini kita menghargai banget perawat, kita kasih kompensasi untuk perawat itu layak banget menurutku. Jadi bersaing banget sama rumah sakit sekalipun. Jadi buat para perawat yang punya hati, mau melayani, yang dari luar kota sekalipun tuh ada banyak yang join ke kita gitu. Jadi nggak apa-apa, kontak aja ke Love Care, bilang kalau pengen bantu, pengen ikut join di sini. Soal training akan kita bantu, soal nanti untuk luar kota pun kita akan cari jalan, tapi yang penting kita satu hati lah gitu. Jadi ada aplikasinya untuk mendaftar juga ada, ya? Jadi ada nanti untuk training mendaftar untuk mau jadi perawatnya Love Care, tim. Ini ada tim saya semua di sini. Sadar. Jadi kita siap ya, Pen? Siap banget Bu. Jadi di sini udah belajar juga sistem home care di Singapura tuh kayak apa sih gitu. Jadi yang baik-baiknya kita ambil, yang bisa kita adapt ke Indonesia kita adaptasi ke Indonesia. Jadi kita juga pengen perawat kita itu standarnya sama gitu sama internasional. Jadi keunggulan perawat Love Care itu adalah yang paling pertama adalah tentu perawat kita dibayar dengan layak banget. Terus ya kita bekerja dengan hati, ya. Ada point system. Sekarang saya ada di Love Care itu lagi pakai reward system. Point system, reward. Apa kira-kira? Ya mungkin ini jadi ya. Jadi kita pasti fair lah kalau yang kerjanya bagus kita akan kasih reward lebih dan macam-macam reward itu bisa dari bentuk rupiah, bisa dari pelatihan. Jadi ya pasti kita menghargai banget karena kita tahu kalau orang kerjanya senang, kerjanya bagus. Gitu. Jadi kita akan bikin perawat kita senang juga. Sekarang supaya klien juga senang. Ya, kita ada aplikasi tambahan untuk perawat yang kalau dia udah berapa lama, kita ada sistem point system ya namanya itu ya. Dan segalanya bisa transparan dilihat di dalam aplikasi. Ya. Jadi sebenarnya karena semua digital. Ini kita sebenarnya memang kita langsung memberikan jasa ya, Fen ya, ke masyarakat, maksudnya kepada ya orang tua mungkin dari keluarga yang membutuhkan companion sebenarnya. Mungkin ya kita tahu masa-masa sekarang ini kan memang semua hektik ya, semua kerja, semua anak-anak juga kerja, tapi kadang-kadang kita tahu waktu kita kerja gitu kita ada guilty feeling waktu kita tidak bisa menemani orang tua. Dan pelayanan Love Care ini seperti apa yang maksudnya kita bisa melihat semua data pasiennya lengkap kepada keluarga. Bisa di-share sedikit mungkin? Ya, jadi di Love Care ini keunggulan kita karena kita kan basisnya pakai aplikasi ya. Jadi benar-benar keluarga nih, kita juga ini contoh dari asli juga. Jadi perawat kita selalu kasih input
masukin record digital, hari ini apa aja sih, bagaimana kondisi pasien, kondisi opa, oma, udah dikerjain apa aja, makannya gimana, ada keluhan apa enggak. Jadi keluarga itu bisa mantau dari jauh, oh hari ini opa udah makannya kurang nih, oh lagi pengen apa nih. Jadi keluarga benar-benar bisa terlibat karena kan kita kan tadi ya, oh was-was kita pasang CCTV pun kita kan nggak benar-benar tahu ya sebenarnya. Nah, kalau kayak gini kita jadi tahu, oh ada reportnya, terus bisa kasih feedback sama kalau ada apa-apa tuh lebih transparan. Karena dan tadi ada yang nanya juga nih, oh kalau Love Care sistemnya paymentnya gimana, cashless? Oh iya, karena kita ada virtual account, jadi kita juga dari segi jadi keamanan dan kenyamanan klien kita jaga banget dengan aplikasi. Saya masih ingat waktu setengah tahun lalu waktu kita baru launching, kita pas dapet pasien ya, Pen ya. Iya. Kita lagi ngomong, terus kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya ngomong sama tim, maksudnya bareng juga semua. Ini kok susternya, perawatnya itu benar-benar menulis, oh opanya lagi makan apa. Malamnya opanya mimpi loh. Dia mimpi menyebutkan siapa gitu. Nah, itu kita evaluasi kan, maksudnya dalam beberapa hal, karena dari situ itu kan sebenarnya poin sistemnya perawat juga akan terlihat. Kalau misalnya ada perawat yang nulisnya cuman oke, opa makan jam segini, oke, opa tidur siang, oke, opa tidak ngapa-ngapain, oke, saya bacain buku. Nah, kita kan melihat bagaimana sebenarnya dari sisi cara mereka menuangkan narasinya itu benar-benar seperti A, B, C, D, atau mereka benar-benar dalam hati itu bisa terlihat semua ya di dalam data yang mereka isi nanti sebagai perawat. Nah, dari situ dan sebenarnya point reward segala macam itu akan dinilai. Ya. Seperti itu kan, Jadi kira-kira mungkin biar bisa lebih jelas buat mungkin ini ada masyarakat yang ingin tahu lebih banyak tentang Love Care. Karena di Love Care juga kita mastiin kualitas, jadi input-input perawat juga ada dokter yang baca. Dia nggak akan nge-review, akan lihat kondisinya, jadi kita tahu ini, oh sejauh ini tracknya oke. Data itu ada langsung ke juga. Benar, jadi reportnya malah enak. Sama dokter kita juga bisa ke rumah, jadi nggak cuma perawat, dokter juga bisa datang ke rumah. Jadi kalau yang butuh konsultasi kesehatan atau apa, dokter kita bisa datang, bisa meriksain juga di rumah. Ya kira-kira saya rasa mungkin begitu ya, kita berharap Love Care bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi karena tetap kita belajar by doing. Jadi kita sudah punya aplikasi yang memudahkan. Waktu itu kan saya katakan kalau misalnya saya bisa pakai, harusnya orang yang nggak pakai. Karena saya gaptek gitu, saya ngaku. Ibu. Tapi bisa pakai, pelayanan aplikasinya udah cukup sangat baik gitu. Cuman tinggal skill, hati, rekrutmen. Nah ini yang mungkin program yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Itu ya. Ya, yang standarnya pasti kita naikin terus. Dan saya benar-benar menunggu Anda pulang. Orang belum beli tiket. Oh iya, nggak apa-apa, mau dimanapun Anda berada, kami tetap membutuhkan Anda untuk melayani. Udah kangen pempek Bu, udah kangen hati, udah kangen pempek, kangen siomay, kangen nasi uduk. Oh iya, oke. Siap Bu. Saya rasa nggak terlalu panjang, tapi mungkin message-nya tersampaikan. Ya kita berharap Care terus bisa bertumbuh untuk memberikan pelayanan yang baik di dalam pelayanan kepada orang pasien yang sakit, tapi kita melayani juga di dalam mungkin ada yang membutuhkan pelayanan ke rumah, kita juga bisa lakukan. Gitu? Thank you. Siap Bu. Siap. Kita see you. Thank you Bu. Cepat pulang. Miss you. Amin. Thank you. Bye semua. Thank you. Bye-bye. IG Live. Semua ikut dong. Udah.